Nah, justru karena kamu tidak eh, percaya kepada Yesus, makanya dosamu tidak diampuni dan kamu pasti akan terkutuk. Oke? Nah, ini materi bagus nih materinya. Ibu sendiri percaya kepada Yesus nggak? Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Coba, percaya nggak kalau Yesus hanya untuk Bani Israel? Ah, apa? Paulus memaki-maki Tuhan saya. Orang Kristen tidak pernah percaya itu. Oke. Kalau Paulus memaki-maki Tuhan saya, tidak ada orang yang menghormati Paulus di dalam kekristenan. Justru di dalam Katolik itu, lihat aja paus-paus memakai nama Paulus itu untuk mengabadikan nama itu. Oke? Oke, Pak, ya. Aku mau ke kantor dulu ya. Nanti kita nyambung lagi ya. Thank you. Oh iya, orang Roma itu harus berterima kasih kepada Paul, ya. Harus berterima kasih kepada pendiri Kristen. Wajib. Karena dengan demikian, ajaran pagan yang mereka anut sebelum ada Yesus itu bisa tertutupi dengan nama Yesus. Jadi ajaran pagan yang dianut selama ini itu tersembunyikan dengan munculnya ajaran baru bernama Kristen, dan itu atas bantuan Paulus. Jadi mereka harus berterima kasih. Gitu Bu Herni. Nggak usah debat sama Islam. Otak mereka masih di bawah standar. Terus otaknya kamu taruh di mana ketika mengetahui seruan Yesus bahwa dia hanya untuk Bani Israel? Coba, ada nggak seruan Yesus untuk orang Kristen? Tunjukkan. Ada nggak di sini Ustadz yang cerdas? Saya lagi butuh nih, lagi pengen debat sama orang yang berkualitas. Silakan, kamu mau bahas tentang apa? Kayaknya belum ada guru. Nanti kalau direvisi lagi kitabnya baru kira-kira kayaknya ada. Ya, karena otak kamu ini mau mencari kesalahan Kristen. Jadi otakmu itu menafsirkan seperti itu. Tetapi seluruh orang Kristen di seluruh dunia tidak pernah berpikir sama seperti pikiranmu. Itu yang kamu harus sadari. Kok kamu berpikiran seperti itu? Ah, itu yang kamu harus renungkan. Berarti kamu punya niat yang buruk. Itu pertama. Atau kedua, kamu memang Roh Kudus, Roh Hikmat itu tidak bekerja buat kamu, sehingga orang yang tidak mengartikan seperti yang kamu pikirkan itu kamu berpikir seperti itu. Jadi yang error itu otakmu. Oke, kamu harus bertobat supaya kamu mendapatkan memperoleh hikmat ya, pengertian yang benar itu. Apa sih artinya dirimu ya dibanding orang Kristen di seluruh dunia yang jumlahnya miliaran ini? Yang sangat mengagungkan Rasul Paulus. Harusnya kamu pikir ke situ, oke? Itu pikiran kamu yang blow on. Kenapa kamu berpikiran blow on? Iya, pertama mungkin memang kamu blow on, kedua memang kamu apa ya? Kamu punya niat yang jelek, karena kamu memang sangat membenci kekristenan. Jadi otakmu biar yang tidak begitu artinya kamu plesetkan ke situ. Bisa juga untuk penghinaan, kamu sengaja. Tetapi maaf ya, Kristen tidak berpengaruh dengan itu. Hanya kamu ya, berseberapa gelintir orang yang mengatakan itu termasuk si Dedat Zakir Naik, kan tidak betul, tidak masuk hitungan ya. Maaf aja. Enggak akan mempengaruhi kekristenan, enggak akan mempengaruhi iman kami sebagai orang Kristen, oke? Jelas-jelas di dalam Alkitab itu jelas apa yang tertulis tentang Rasul Paulus dan bagaimana karyanya dan bagaimana pemberitaannya. Thank you. Ajaran Kristen itu tidak perlu dicari kesalahannya. Memang dari sananya sudah salah. Buktikan aja kebenarannya. Ketika Yesus menyeru, dengarlah wahai Israel. Ada nggak seruan Yesus untuk Kristen? Tunjukkan. Berapa berapa ya? Tanggal 26 kalau nggak salah aku ngomong itu sama teman aku yang ada di uh, Israel yang Kristen itu. Benar itu. Dan dia juga yakin sekali bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Terus kemudian saya bertanya kepada dia, namanya Ihab ya, Ihab kamu yakin ya bahwa Yesus memang itu nanti akan datang menginjakan kakinya di Bukit Zaitun? Dan dia bilang, Noni kamu harus percaya itu.
karena itu sudah tertulis dalam kitab, sudah tertulis dalam Alkitab. Kamu percaya itu bahwa memang Yesus akan datang menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dan saya bilang, Ihab, kamu doakan saya ya, semoga nanti kedatangan Yesus yang kedua kali dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, aku ada di situ. Dan dia mengatakan amin, amin, amin. Ya, benar ini. Ini iman kami dan ini kebenaran yang kami sampaikan kepada semua, khususnya Muslim. Dan saya juga sempat bertanya, bagaimana dengan orang Muslim dan orang Yahudi? Dan dia mengatakan, mereka tidak selamat kalau tidak bertobat. Nah, tetapi dia mengatakan, saya selalu mendoakan mereka. Oke? Jadi teman-teman Muslim, bertobatlah, percayalah bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan dia akan datang untuk kedua kali untuk menghakimi semua manusia dan dia yang akan menentukan kalian itu selamat atau tidak. Makanya percayalah kepada Sang Hakim Agung itu. Thank you. Nah, Yesus ketika dia datang bertanya kepada Bu Herni, Herni, yang mengajarkan kamu untuk menjadi Kristen itu siapa? Yang mengajarkan kamu menyembah aku itu siapa, Herni? Kira-kira Ibu Herni jawab apa? Coba saya pingin dengar. Iya, Demian, ecek-ecek semua. Makanya aku mau ke kantor. Masa mereka nggak bisa logikakan ya? Paulus menghina Yesus. Kalau Paulus menghina Yesus berarti ajaran Paulus itu nggak benar. Ngapain dimasukkan di dalam surat-surat Paulus dimasukkan dalam perjanjian baru? Itu kan keanehan sebenarnya kalau mereka berpikir. Memangnya orang Kristen itu bodoh. Bapak-bapak gereja yang dulu-dulu itu memangnya orang bodoh. Aneh kan? Kita Barnabas saja nggak masuk di dalam Injil di perjanjian baru kan. Ini kok, aduh, saya kadang-kadang nggak mengerti mereka punya cara berpikir itu. Thank you. Nah, ini yang harus kamu sadari. Surat-surat perjanjian baru itu dianut oleh siapa? Dianut oleh Yudaism atau dianut oleh penganut ajaran pagan? Makanya saya tanya di grup sebelah, tapi kamu kaburnya ke sini. Ya, Paulus itu berjasa buat orang-orang yang memang sudah menganut ajaran pagan. Karena kenapa? Karena ajaran politeisme itu bisa terbungkus dengan ajaran baru bernama Kristen. Tapi isinya sama aja. Sama-sama penyembahan terhadap roh binatang lagi. Jadi Kristen itu memang harus berterima kasih kepada Paulus. Maksudnya pendiri-pendiri Kristen ini. Ya, karena dengan adanya Paulus, ajaran Hellenisme Stoa yang mereka anut itu bisa dibungkus dengan ajaran baru bernama Kristen. Coba saya uji kamu di grupmu di sebelah, saya tanya kamu kabur. Saya tanya di sini lagi. Ketika Yesus datang kedua kalinya, lantas bertanya kepadamu, siapa yang memerintahkan kamu, Herni, menyembah aku? Kira-kira kamu jawab apa, Bu Herni? Silakan. Nggak usah terlalu panjang lebar ya, kalau ajaran Kristen itu salah, ya tidak akan pernah berkembang pesat seperti ini ya. Yesus mengajar di dunia ini hanya 3,5 tahun. Tidak seperti Muhammadmu. Dia mengajar Quran kamu penuh dengan peperangan, penuh dengan kekerasan. Dan itu berapa puluh tahun dia mengajar. Dia menyampaikan pengajaran Qurannya dia kepada orang-orang di daerah Arab sana. Berapa lama? 20 tahun. Yesus cuma 3,5 tahun dia mengajar. Tetapi bagaimana pengaruhnya di dalam dunia ini? Luar biasa kan pengaruhnya? Penyebarannya luar biasa kan? Termasuk agama yang terbesar pengikutnya di dunia ini. Padahal cuma 3,5 tahun. Itu karena apa? Itu karena ada Roh Kudus yang bekerja. Oke? Jadi kalau kamu mengatakan pengajaran itu salah, loh miliaran orang di dunia ini bodoh, bisa dibodohin. Nah itulah otak kamu. Bukan sebaliknya. Kamu dicocokin dengan ajaran yang tidak benar itu. Dan itu yang kamu jadikan sebagai suatu kebenaran. Nah ini di mana renungkan itu, oke? Thank you. Kristen itu menjadi besar karena memang ajaran dan konsepnya itu sudah besar dari sejak sebelum Yesus ada. Itu yang perlu Ibu Herni pahami.
Makanya ketika ditanya, kemana arahnya ajaran Hellenisme Stoa? Kemana perginya ajaran-ajaran pagan? Termasuk penyembahan terhadap Dewa Horus, penyembahan terhadap Zeus. Ya, kemana perginya agama itu? Kok hilang kayak ditelan bumi gitu? Kemana ajaran politeisme? Kemana ajaran penyembahan berhala dewa-dewa yang dianut oleh Romawi kuno, Yunani kuno? Pada saat mereka menjajah tanah Yudea, tanah Yerusalem, mereka membawa sebuah konsep ajaran, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa. Kemana ajaran itu kok tiba-tiba menghilang? Jawabannya itu, ya, mereka sembunyi di balik topeng perjanjian baru. Mereka sembunyi di balik topeng nama Yesus. Mereka menjalankan syariat aturan agama baru dengan membungkus nama mereka dengan Kristen. Makanya besar, karena mereka memang penguasa. Sebelum munculnya peradaban Islam, peradaban Romawi, peradaban Yunani itu jauh lebih hebat. Nah, kenapa kemudian bisa Kristen ini berkembang? Karena Kristen itu memiliki kendaraan yang memang sudah kokoh, yaitu kendaraannya Romawi Yunani yang memang menganut ajaran pagan. Ya, Bu Hernia, pertanyaan saya, ketika Yesus datang, bertanya kepada Bu Herni, Herni, siapa yang suruh kamu menyembah aku? Apa jawaban Bu Herni? Silakan. Itu kan iblis yang suka bermain-main ayat Alkitab. Jadi kalau Anda mengartikan sembarang Alkitab sama dengan iblis. Oke. Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Ketika saudara Victor ditanyai oleh Yesus, "Hai Victor, siapa yang mengajarkan kamu menyembah aku?" Apa jawaban Victor? Silakan. Kemana larinya? Karena Kristen ada. Kristen membuat perubahan besar kepada setiap orang yang tadinya menyembah pagan, akhirnya tidak menyembah pagan. Kristen tidak pernah menyembah dewa Zeus atau dewa-dewa yang lain di dalam Yunani atau di dalam Romawi, nggak pernah. Mana ada ayatnya kami menyembah dewa-dewa di sana? Kami nggak pernah mengenal Zeus. Masalahnya di mana? Orang Romawi yang bertobat menjadi Kristen, ya otomatis dia akan meninggalkan pengajaran yang lama. Kenapa dia harus mempertahankan? Itu kan bertentangan dengan ajaran Kristen. Kamu ini, gimana sih kamu ini? Aduh, sekarang saya mau tanya sama kamu, ya. Sekarang kamu percaya, kan? Kamu percaya dengan Islam, kan? Islam dulu lahir dari pagan itu loh. Coba lihat itu batu hitam. Sebelum Muhammad menyebarkan agama Islam itu kan batu pagan hitam itu, black stone itu udah ada di sana. Itu orang-orang Quraisy menyembah dia dan dewa-dewa yang lain. Nah, kamu kan mengatakan bahwa sejak itu Muhammad menghancurkan itu, ya diganti dengan ajaran Islam. Itu kan yang kamu percayai kan? Nah, sekarang apa masalahnya dengan ajaran kekristenan? Ya, begitu juga orang-orang Indonesia yang tadinya punya agama-agama animisme, dinamisme. Ya, itu kan agama-agama budaya di Indonesia. Nah, setelah mereka menerima Yesus, setelah mereka menjadi Kristen, apakah mereka masih melakukan ritual-ritual animisme, dinamisme itu? Orang-orang suku-suku di Indonesia. Enggak kan? Gimana sih? Makanya dikatakan itu Injil itu adalah kabar baik, kabar keselamatan. Oke, thank you. Iya, memang kamu nggak tahu lah, Bu. Karena kamu kan generasi yang datang belakangan. Tetapi pendiri Kristen itu adalah mereka yang menganut ajaran pagan sebelumnya. Mereka adalah penyembah-penyembah dewa. Nah, makanya ajaran Paulus itu laku keras ketika Paulus menjajakan kepada mereka. Ternyata Zeus ada penggantinya bernama Yesus. Dan Yesus itu nyata dilihat oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Tentara Romawi melihat bagaimana kemudian mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu nyata di depan mereka. Makanya mereka meninggalkan penyembahan kepada dewa yang datang dalam rupa manusia, menjadikan Yesus sebagai ganti. Sekarang Ibu mengatakan, mana buktinya kami menyembah dewa? Ya, Yesus itu siapa? Dia itu manusia yang kemudian didewakan, bahwa dia itu adalah jelmaan Tuhan. Sama, Horus juga gitu, Plato juga gitu.
Osiris juga begitu. Pagan mengimani mereka itu adalah jelmaan dewa yang datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa mereka. Ya sama. Jadi ajaran pagan itu cuma mengganti pakaian bernama Kristen. Ibu memang kurang paham dan memang pura-pura nggak mau tahu. Kenapa? Ya karena itu tadi. Adanya doktrin dan dogma yang begitu kuat menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ibu mau cerdas, mau memahami kebenaran itu dengan baik, maka ibu mesti bertanya, kenapa Yudaism secara garis besar mereka tidak menjadi Kristen? Kenapa masih tetap saja memegang teguh ajaran Taurat? Coba ibu pikirkan itu. Makanya ketika Yesus datang untuk kedua kalinya bertanya kepada ibu, siapa yang memerintahkan Anda menyembah saya, wahai Herni? Apa jawaban ibu kira-kira? Kenapa itu dicatat Yesus makan ikan goreng? Karena Yesus ingin membuktikan bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Bangkit dengan tubuhnya. Dengan tubuh kemuliaannya. Makanya dia buktikan kepada murid-muridnya, ini loh. Aku sudah bangkit. Percayalah kepadaku. Makanya dia buktikan dia makan ikan goreng itu. Dicatat karena ada gunanya. Sejarah itu. Makanya dicatat. Kalau yang nggak penting-penting, ngapain mau dicatat? Oke? Itu pertama. Kedua, Thomas juga meragukan Yesus itu. Nggak percaya Yesus itu bangkit dari kuburnya. Makanya Yesus menampakkan diri. Makanya dicatatkan. Menampakkan diri kepada Thomas. Ini aku loh Thomas. Percayalah kepadaku. Lihat tanganku sudah lubang. Lihat lambungku yang lubang. Lihat kakiku. Apa masalahnya? Disitulah Thomas percaya. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Itulah iman. Oke? Itu. Thank you. Yesus makan ikan goreng itu untuk membuktikan dirinya manusia atau untuk membuktikan dirinya Tuhan? Padahal dia sudah bangkit loh dari kematian. Jawab. Kalau mau bicara masalah sejarah ya, apa bedanya dengan Abraham? Abraham sebelum dipanggil, Abraham itu dari Mesopotamia. Abraham itu dari Irak. Kamu tahu nenek moyangnya Abraham menyembah apa? Menyembah pagannya Irak. Apa bedanya? Sebelum Abraham dipanggil, dia juga penyembah berhala. Itu pasti. Oke? Nah, sekarang aku mau bilang ya. Dari Abraham, Tuhan khususkan untuk melahirkan satu bangsa, itu bangsa Israel. Tujuannya untuk apa? Untuk mengenal Allah yang sebenarnya. Tetapi apa kenyataannya? Bangsa Israel juga menyembah pagan, menyembah dewa Baal. Sama seperti suku-suku yang ada di dekat mereka waktu itu. Mereka menyembah, makanya Tuhan menghukum orang Israel. Apa masalahnya? Nah sekarang, kalau kamu bilang, orang pagan Yahudi, pagan Romawi, dewa-dewa Yahudi, dewa-dewa Romawi, ya itu mereka sebelum mengenal kebenaran, mereka menyembah begitu. Apa bedanya dengan nenek moyang kita bangsa Indonesia? Sebelum mereka menjadi Kristen juga mereka menyembah juga animisme dan dinamisme. Apa masalahnya? Oke? Saya tidak mengerti ya. Bapak-bapak gereja, kamu tahu di dalam Katolik, Petrus itu siapa? Petrus itu paus pertama. Yang meletakkan dasar-dasar kekristenan itu siapa? Murid-murid Yesus itu sendiri. Kamu tahu tidak, pusat kekristenan waktu itu di Yerusalem. Sebelum mereka pindah ke Roma. Itu pusatnya di Yerusalem loh. Siapa yang mendirikan dasar itu? Ya murid-murid Yesus sendiri. Oke? Gimana sih? Aduh. Ya, titik masalahnya jelas. Penjajah tanah Yudea, termasuk Yesus dijajah kala itu, adalah penguasa yang beraliran kepercayaan politeisme. Ketika mereka ini berkuasa, seketika ajaran mereka hilang. Mempusi masuk ke dalam pengajaran Yesus. Lahirlah kemudian Kristen. Apakah bukti-bukti itu ada? Jelas. Kristen menyembah manusia. Apakah ada ajaran Yudaisme mengajarkan seperti itu? Apakah Yesus pernah mengajarkan demikian? Tidak. Jadi secara sederhana saja nggak usah terlalu jauh. Banyak ornamen Natal di dalam ajaran Kristen yang sama sekali tidak bersentuhan dengan kebudayaan Yudaisme, tidak bersentuhan dengan kebudayaan dan pengajaran Torah atau kitab Tanakh.
di mana Yesus itu dilahirkan tentu bermuara kepada pengajaran yang sangat-sangat mengedepankan ajaran Taurat. Contoh, pohon cemara. Pohon ini adalah pohon yang umum adanya di daratan Eropa, tetapi merupakan jenis pohon yang tidak lazim di daerah Syria atau di daerah di mana orang-orang menganut dan mengaku sebagai pengikut Yesus atau mereka yang taat kepada hukum Taurat. Nah, keganjalan kemudian muncul. Kenapa? Karena Kristen mengakui Yesus itu pertama lahir di bawah pohon, di dalam kandang domba, ya, bukan di bawah pohon katanya. Tetapi kenapa kemudian dalam prosesi acara keagamaan Kristen di situ ada pohon? Pohon cemara lagi. Ya. Sedangkan pohon cemara itu jelas ada kaitannya dengan perayaan hari besar pagan Romawi, di mana orang-orang Romawi berkeliling di bawah pohon cemara sambil berdoa kepada dewa-dewa mereka. Nah, ini yang saya katakan kepada Anda, kemana ajaran Romawi ini kok hilang tiba-tiba ketika ajaran Kristen itu nongol? Anda mengatakan mereka bertaubat? Tidak. Buktinya mereka mengajarkan menyembah kepada manusia seperti yang Anda lakukan sekarang. Itu aja dulu. Satu poin itu aja dulu, pohon cemara ini. Bukti bahwa ajaran Kristen itu adalah pelanjut daripada ajaran pagan Romawi. Zulkifli Abbas ini kok lantang sekali mengatakan hal-hal yang tidak benar. Bukan seperti itu. Kamu tahu dari mana itu? Yang benar itu baca Alkitabnya. Jangan ngarang. Saya tidak ngarang dan saya tidak level dengan orang-orang yang suka ngarang-ngarang di dalam menjabarkan sebuah kebenaran. Itu fakta. Anda ingin memungkiri itu silakan Anda bantah. Anda jangan curhat. Gitu Tuan Lamsen. Membuktikan bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Ini loh. Karena waktu dia muncul itu, murid-muridnya pada kaget, dikiranya dia hantu. Makanya Tuhan minta, mari ikan goreng. Mungkin waktu itu muridnya lagi makan ya. Mana ikan goreng? Dia makan. Lihat ini. Kalau hantu tidak mungkin makan ikan goreng kan? Aku bangkit dengan tubuhku. Oke? Dan dia bersama-sama dengan muridnya selama 40 hari. Sebelum dia naik ke surga. Sebelum dia naik, dia memberikan pesan kepada muridnya untuk menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Itu perintah Yesus. Kemudian dia juga berjanji dia akan datang kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia berjanji juga bahwa setelah dia naik ini, dia akan mengirimkan roh penolong itu. Dan roh penolong itu siapa? Yaitu Roh Kudus. 10 hari setelah Yesus naik, itu makanya diperingati sebagai hari ke-40, Roh Kudus itu tercurah. Ribuan orang Kristen bertobat waktu itu. Di Yerusalem. Thank you. Nah, disinilah fungsinya akal sehat. Andai saja Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia akan bangkit, maka muridnya tidak akan mungkin kaget mengira melihat hantu. Harusnya murid-muridnya itu bahagia, ya, langsung menyambut gurunya yang sudah bangkit. Tetapi yang mereka tahu, guru mereka itu ditangkap dan sudah disalib dan bahkan sudah dikubur. Makanya kok tiba-tiba muncul Yesus? Makanya mereka mengira hantu. Karena mereka tidak pernah diajarkan bahwa dirinya akan bangkit. Andai saja Yesus mengajarkan bahwa aku akan bangkit dari kematian, mereka tidak akan mengira Yesus itu hantu. Tapi karena tidak diajarkan, adanya hanya di ajaran Kristen, bahwa Yesus itu akan bangkit dari kematian, maka ini kemudian diplesetkan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Padahal sesungguhnya yang ada adalah muridnya kaget karena mengira gurunya itu sudah mati. Nah, pertanyaannya, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya Tuhan atau dirinya adalah manusia?
Dirinya Tuhan atau dirinya hantu atau dirinya manusia? Jawabannya adalah Yesus makan ikan goreng untuk menjawab ketakutan muridnya bahwa dia bukanlah hantu. Dia adalah manusia yang tidak pernah disalib, yang tidak pernah mati. Itu jawabannya. Kalau Anda mengatakan dia menyatakan diri kepada mereka untuk membuktikan bahwa dia sudah bangkit dari kematian, itu jawaban apa itu? Yesus tidak perlu makan ikan goreng kalau hanya untuk membuktikan dirinya bangkit dari kematian. Karena buktinya dia hidup. Coba. Kalau dia mengira bahwa dirinya itu hantu, nggak mungkin dia makan ikan goreng. Emang ada hantu makan ikan goreng? Jadi Yesus makan ikan goreng itu untuk membuktikan bahwa dia tidak pernah mati. Dia tidak ada kebangkitan. Tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya bangkit dari kematian. Yang bangkit dari kematian itu hantu. Ya. Tapi karena Yesus makan ikan goreng, itu membuktikan bahwa dia tidak pernah mengalami kematian. Itu yang Herni harus pahami dengan baik. Jadi adapun ajaran Yesus bangkit dari kematian itu adalah ajaran pagan Romawi. Ya, kalau Anda mau belajar dengan saya tentang sejarah ajaran pagan Romawi sampai masuk menjadi Kristen, boleh. Anda siapkan waktu, nanti saya utarakan dengan baik. Kalau boleh, Jul, jangan ajarkan. Mari kita belajar bersama. Kamu sukanya mengajarkan tapi salah. Itu tidak enak sama. Saya tidak suka seperti orang seperti kamu itu. Tapi kalau kita belajar sama-sama itu lebih pas. Itu namanya benar. Kalau kamu ajarkan, salah. Begini, Jul, ya. Kamu itu kalau mengajarkan Alkitaban salah, menyakitkan hati orang Kristen. Sungguh menyakitkan. Cuma orang Kristen itu tidak mau membalas karena dilarang Alkitab, tidak boleh membalas. Sebaiknya kamu, Jul, gini sajalah. Yakinkan kami orang Kristen itu tentang Al-Quran supaya damai. Supaya jangan timbul perselisihan atau sakit hati lah. Jul, seperti itu, Jul. Kalau kamu mengajarkan, sepertinya benar. Tapi kan kami orang Kristen kan tahu kitab kami, ajarannya bagaimana. Jadi hanya kebandalan aja yang kamu gunakan. Pintar kamu ngomong, pintar khotbah. Jadi seolah-olah kami salah terus. Seolah-olah salah. Tapi kan kami tahu, kami punya mata, kami punya kitab sendiri. Mengerti kami kitab kami itu. Cuma kamu itu mengkhotbahkan tapi salah. Tolonglah, Julia. Baik, Tuan Lamsen. Di dalam Al-Quran, surah Maryam, Yesus menyeru kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Yesus menyeru kepada Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian, wahai Bani Israel. Di dalam Markus 12 juga ada berseru kepada Bani Israel. Yesus senantiasa berseru hanya kepada Bani Israel. Itu di dalam kitabnya Tuhan. Yesus mengajarkan di dalam Matius 15, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Menurut Tuan Lamsen, kalau di Al-Quran mengajarkan, menginformasikan bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel, lalu kemudian di dalam kitabnya Tuan Lamsen sendiri Yesus menyeru hanya kepada Bani Israel. Adakah dalil menurut Lamsen, Tuan Lamsen, Yesus pernah menyeru kepada non-Israel? Jawab. Sekarang saya tanya kamu, dalam kehidupan Yesus itu ada berapa fase sih? Pada saat Yesus menjadi manusia, saya mau tanya, pada saat Yesus menjadi manusia, siapa yang menyembah Yesus itu sebagai Tuhan? Siapa? Murid-muridnya? No. Oke? Pernyataan Yesus sebagai Tuhan itu semua tersirat. Semua tersirat, ya. Murid-muridnya aja sendiri mempertanyakan, siapakah engkau ini? Yesus mengatakan, siapa aku ini? Aku guru? Yesus nggak pernah mengatakan aku Tuhan, karena memang dia manusia. Tidak pantas ya orang pasti bingung ya pada saat itu. Misalnya kamu waktu itu ada, atau sayalah ada sebagai murid Yesus pada waktu itu, dan saya orang Yahudi, dan Yesus mengatakan, akulah Tuhan. Loh, pasti aku lari dong. Nggak gampang itu dia, kok manusia kok gitu. Itu kan nanti setelah Yesus naik ke surga, dia bangkit, disitulah murid-muridnya baru percaya bahwa dia Tuhan. Nah sekarang yang disembah orang Kristen sekarang ini yang mana?
Yesus Yesus manusia atau Yesus Tuhan? Ya Yesus Tuhan loh. Sekarang Yesus ada di mana? Ya ada di surga. Dia nanti akan datang untuk menghakimi orang sebagai hakim agung. Dia akan datang lagi nanti pada akhir zaman. Nah, iya, itu yang kami sembah. Yesus sebagai Tuhan. Ingat itu. 100% manusia, 100% Tuhan. Waktu dia di bumi, dia adalah manusia. Siapa yang menyembah Yesus waktu di bumi? Enggak ada. Ketuhanannya dia itu semuanya tersirat dari ucapannya, dari perbuatannya, apa yang dia lakukan. Maka Yesus mengatakan, tidak lihatkah kamu perbuatan yang saya sudah lakukan? Itu apa? Itu mengajak murid-muridnya untuk berpikir siapa dia sebenarnya. Oke, mengerti sampai sini? Kalau kamu nggak mengerti, aduh, ampun aku deh. Tobat. Kamu salah, kamu masih perlu banyak belajar. Yesus mengaku Allah. Ya. Ketika dia mengajarkan Taurat, mengajarkan Injil kepada murid-muridnya Bani Israel, Yesus itu mengaku Allah. Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. Tetapi kemudian pengakuan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan itu, Yesus klarifikasi sendiri ketika diprotes oleh orang-orang penganut Torah, orang Yudaism, orang-orang Yahudi kala itu, ahli Torah. Kenapa kamu ingin menyamakan dirimu dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Hasem? Lalu Yesus menjawab di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai ayat 36. Bahwa bukankah di dalam kitabmu, dalam kitab Taurat maksudnya, ada tertulis bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan Tuhan tidak mungkin dibatalkan. Itu kata Yesus. Jadi ketika Yesus itu menyatakan dirinya, menyetarakan dirinya dengan Allah, ternyata siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka dia adalah Allah. Dalam arti kata dia adalah penyampai firman. Ya, bukan dalam arti kata Allah itu sendiri, tetapi sebagai penyampai firman, perpanjangan tangan Allah untuk mengajarkan manusia kebenaran. Sang duta ini mengaku Allah. Itu wajar karena dia hanya penyampai firman. Sama Rasulullah Muhammad SAW juga mengaku Allah. Innani ana Allah la ilaha illa ana. Itu terlontar dari lisan Muhammad SAW. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Itu kata Rasulullah. Tapi apakah kemudian Rasulullah itulah Allah itu? Tidak. Dia menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk ia sampaikan. Bahwa Allah itu tidak ada Tuhan selain dia. Dan Allah itu adalah Tuhan satu-satunya dan tidak ada Tuhan selain dia. Sama ketika Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Siapa yang aku di situ? Allah yang telah mengutus Yesus. Ya. Karena Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang diperintahkan untuk ia katakan itu yang dia sampaikan. Nah, ajaran pagan kemudian menganggap Yesus itu adalah Allah itu sendiri, seperti Anda. Padahal nyata Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan Allah. Sekarang Anda tidak mengenal Yesus sebagai utusan, tetapi malah menganggap Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Itu pagan namanya. Saya Katolik, Rehan. Saya Katolik, Ari Safir. Ari Safir jangan main way. Ini ruang debat loh. Orang yang salah urat itu tandanya nggak pantas jadi debater. Ngapain panggil way. Sopan dikit. Oke. Maaf, saya orang Protestan, Pak. M. Dani, maaf. Saya orang Protestan, saya bukan Katolik. Allah, Juma, mulutmu belepotan, tapi ilmumu nggak ada. Kamu itu Juma ya orang bodoh yang mengaku-ngaku pintar. Saya tuh lucu dengarkan kamu itu lu Juma. Ngaku-ngaku pintar tapi bodoh dalam segala hal. Kamu itu cuman klaim kosong. Kamu nggak tahu apa-apa Juma ya. Saya kasihan sama kamu tuh orang seperti ini, kamu sakit jiwa Juma. Coba cek kejiwaanmu dulu. Gak tahu apa-apa, ngaku pintar. Ya.
Gak ngerti apa-apa, ngaku ngerti. Aduh, kasihan saya sama kamu ini. Asbio, kah sudah mau nongol rupanya. Bagaimana kawan? Apakah bisa menyeru Yod He Vav He dengan sebutan Yesus? Jawab. Cuma dasar kamu itu tahu sejarah apa nama kehidupan Yesus itu dari mana, Zulkifli? Lu, apa namanya dasar argumenmu itu apa? Lu bilang kamu bilang orang nggak tahu tentang kehidupan sejarah kehidupan Yesus. Otakmu itu kebalik, Zulkifli. Ya, cara berpikirmu itu kebalik. Dari mana kamu tahu kehidupan Yesus, Zulkifli? Apakah bisa memanggil Yod He Vav He dengan sebutan Yesus? Jawab. Cuma saya tuh ketawa aja dengar argumen kamu itu loh. Justru argumen kamu tuh membunuh diri kamu sendiri. Kamu bilang Allah memerintahkan untuk bertanya kepada orang yang diberikan kitab sebelum kamu. Lah, ini bukti Allahmu tukang karang Quran itu bohong. Kamu sendiri yang bilang kitab Kristen itu nggak ada. Lah, apa nggak kamu itu lo menjilat ludahmu sendiri? Ini bukti Allahmu itu tukang bohong gitu loh. Kedua, kamu bilang itu bukan kitabnya apa namanya kamu Nasrani, tapi kitabnya Yahudi. Di dalam kitab Yahudi itu nggak ada nubuatan untuk Muhammad. Tuhannya aja beda namanya kok. Cuma ya, cuma ini bukti lagi bohong kan. Quranmu bilang saya pernah dapat itu katanya kitab itu sudah dirubah. Untuk apa Allahmu suruh nanya lagi? Aduh. Kamu ini karena apa Juma ya? Karena isi Quranmu itu omong kosong. Kamu itu akhirnya jumpalitan itu loh. Klaim-klaim tanpa ilmu. Ya Juma ya. Aduh. Saya kasihan deh. Membangun argumen tapi ya akhirnya mempermalukan dirimu sendiri Juma. Apakah bisa memanggil Yod He Vav He dengan sebutan Yesus? Juma. Yang pasti begini loh Juma. Kamu itu udah nyungsep Juma ya. Ternyata YHWH itulah nama pribadi Tuhan, proper name di dalam kitab apa nama Ibrani, kitab apa orang-orang Yahudi. Nah itu soal lain nanti, kamu nggak ngerti itu ya Juma. Soal kenapa Yesus dipanggil juga sama dengan YHWH, kamu nggak ngerti ya. Tapi jadi fokus saya, kamu ternyata ya argumen kamu itu yang katanya Allah itu sama dengan YHWH, ternyata argumen bunuh diri. Argumen yang dibangun dari ketidaktahuanmu mengenai apa itu kalimat YHWH, apa itu kalimat Allah. Iya, dua-duanya ternyata nama Tuhan. Kok bisa kamu bilang Juma ya, Allah itu adalah YHWH. Ya Juma ya, paham kamu sudah nyungsep Juma, nggak punya malu kamu ini. Ayolah, terangkan apakah Yod He Vav He bisa disebut dengan Yesus? Bisakah disebut dengan sembarangan dengan sebutan Yesus? Jawab dong. Kamu udah nyungsep Juma. Kemarin kan apakah YHWH itu nama Tuhan atau tidak? Ternyata YHWH itu nama Tuhan. Berarti klaim kamu jika Allah SWT itu YHWH itu tidak mungkin akan terjadi. Karena YHWH itu nama Tuhan dan Allah itu nama Tuhan Juma. Sadar nggak Zulkifli? Ente. Berarti argumen yang ente bangun itu adalah argumen konyol. Karena ente nggak tahu apa itu YHWH, apa itu Allah SWT. Makanya jangan suka ngaku-ngaku kamu itu ngerti Juma. Ya Juma ya. Materi saya tentang itu sudah selesai kemarin. Sekarang kamu jawab aja. Ketika Allah mengatakan di dalam Keluaran 6 ayat 3, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Tuhanmu di situ tertulis Yod He Vav He, diterjemahkan dengan kata Tuhanmu atau Tuhan. Nah sekarang bisakah Yod He Vav He itu dipanggil dengan sebutan Yesus? Jawab. Ada Juma.
ya jelas apa namanya memanggil Allah YHWH menjadi Allah itu nggak boleh Juma. Ya, karena apa? YHWH itu proper name, Allah juga proper name. Nah, berarti ada dua pribadi yang berbeda di sini Juma ya. Nah, kamu bilang kemarin jika Allah itu adalah YHWH. Sementara kamu tahu sendiri itu bukti lo. Gini loh, kamu juga yang bilang YHWH itu nama Tuhan di dalam kitab Ibrani. Kan gak nyambung argumenmu Juma. Berarti kamu itu cuman ngaku-ngaku Juma. Saran saya begini loh Zulkifli ya. Hendaknya itu beragama itu ya pede lah pada agamamu sendiri. Jangan ngaku-ngaku gitu loh. Akibat ngaku-ngaku akhirnya kamu malu sendiri. Karena nggak benar itu ya. Itu pribadi yang berbeda. Allah di dalam Alkitab, Tuhan di dalam Alkitab itu adalah roh, Allahmu itu adalah zat. Dan pribadi mereka berbeda, sifat-sifat mereka berbeda. Cuma ya, Allahmu itu bisa kena tipu dan juga membalas tipu daya dengan tipu daya, sedang Tuhan di dalam Alkitab nggak pernah kena tipu. Gitu loh, Juma ya. Pahami, sadar kamu ya Juma ya. Gak usah nangis, gak usah nangis. Kami dengan PD-nya setiap saat menyebut Tuhan kami dengan sebutan Allah. Dan tidak pernah kitab kami itu diterjemahkan dengan menggunakan kata Theos atau Theon. Kebalik, ada yang tidak pede menyebut nama Theos dengan sebutan Allah di dalam kitabnya. Nah, pertanyaan saya, apakah Yod He Vav He itu bisa disebut dengan panggilan Yesus? Jawab. Kamu itu cuma menipu dirimu sendiri sehingga kamu membodohi dirimu sendiri. Makanya kamu itu mengaku pintar, Pak. Karena itulah saya sebut kamu itu sakit jiwa, Juma. Materi saya itu sudah selesai. Materi apa, Juma? Fakta nggak bisa kamu bantah, Juma. Kamu itu membodohi dirimu sendiri. Ya, membodohi dirimu sendiri. Ingat itu kata saya, Juma ya. Apa namanya? Tuhan di dalam apa namanya kitab Ibrani itu namanya YHWH. Itu Juma ya. Makanya kamu belajar Juma, jangan asal klaim gitu loh Juma ya. Nah, kan kenapa orang Yahudi menghindari kalimat YHWH tetragramaton YHWH? Karena mereka mempercayai ada perintah jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Makanya mereka hindari nama itu, mereka ganti jadi Hasem atau Adonai. Gitu loh Juma ya. Paham Juma? Apakah Yod He Vav He bisa dipanggil dengan sebutan Yesus? Jawab.